Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak solih-solihah pada hari ini? Semoga sehat semua dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ustazah akan melanjutkan materi tentang perubahan wujud benda. Kemarin Ustazah sudah menjelaskan tentang arti benda, ciri-ciri benda, dan pengelompokan benda berdasarkan wujudnya beserta ciri-cirinya. Dan materi selanjutnya adalah perubahan wujud benda, dan yang akan kita pelajari tentang mencair, mengembun, membeku, menguap, dan menyublim. Pemanasan dan pendinginan dapat mengakibatkan benda mengalami perubahan wujud. Sekarang Ustazah akan membahas mengenai yang pertama, yaitu perubahan wujud mencair. Anak-anak pernah membuat es teh atau minum es teh? Pernah ya? Es teh adalah air teh yang diberi es batu. Nah, jika dibiarkan selama beberapa saat, es batu akan semakin mengecil dan bahkan lama-lama menghilang. Mengapa menghilang? Baik, Ustazah akan jelaskan. Es batu terbuat dari air. Air berbentuk cair. Es batu adalah air yang berbentuk padat. Es batu menghilang dari es teh karena wujudnya berubah. Es batu berwujud padat berubah menjadi air yang berwujud cair. Perubahan wujud padat menjadi cair disebut mencair. Masih dengan contoh air es teh. Apabila bagian luar gelas yang berisi es teh dipegang, tanganmu akan terasa basah. Bagian luar gelas menjadi basah karena terdapat air. Air tersebut berasal dari udara. Udara di sekitar gelas mengalami pendinginan karena pengaruh es dalam gelas. Udara yang mengalami pendinginan akan mengalami perubahan wujud dari gas menjadi cair yang disebut mengembun. Ada yang sudah tahu bagaimana cara membuat es batu? Ya, pasti banyak yang sudah tahu ya bagaimana cara membuat es batu. Es batu terbuat dari air. Air berubah menjadi es batu setelah dimasukkan ke dalam freezer kulkas. Di dalam freezer kulkas, air mengalami pendinginan. Jadi, es batu adalah air yang berubah menjadi padat. Proses perubahan dari cair menjadi padat dinamakan membeku. Ada yang pernah membuat minuman hangat atau melihat ayah bunda merebus air? Air yang dipanaskan akan menghasilkan uap air. Uap air adalah air yang berbentuk gas. Jadi, air yang berwujud cair dapat berubah menjadi gas apabila dipanaskan. Proses perubahan dari wujud cair menjadi gas disebut menguap. Kemudian perubahan wujud benda selanjutnya yaitu menyublim. Anak-anak pasti pernah melihat kapur barus atau kamper yang digantung di dalam lemari pakaian. Setelah beberapa hari, kamper mengecil dan kemudian hilang. Kamper hilang karena berubah menjadi gas. Gas membuat baju menjadi wangi. Perubahan wujud benda dari wujud padat menjadi gas disebut menyublim. Benda-benda yang mengalami perubahan wujud dapat kembali ke bentuk semula.
Perubahan wujud ke bentuk semula dapat terjadi jika benda berada pada keadaan lingkungan tertentu. Sebagai contoh, air yang mengalami pemanasan akan berubah wujud menjadi uap air. Sementara itu, uap air yang mengalami pendinginan akan mengalami perubahan wujud, mengembun, dan menjadi air kembali. Berikut adalah contoh perubahan wujud benda yang dapat kembali ke wujud semula. Yang pertama, lilin yang meleleh karena dipanaskan akan mengeras kembali ketika dingin. Yang kedua, es akan kembali berwujud cair ketika dipanaskan atau dibiarkan dalam ruang terbuka. Yang ketiga, garam yang larut di dalam air akan kembali memadat menjadi kristal garam ketika air diuapkan. Nah, anak-anak, materi tentang perubahan wujud benda sudah selesai. Silahkan anak-anak pelajari kembali materi yang sudah Ustazah sampaikan dengan membaca buku paket ESPS IPA halaman 6 sampai dengan halaman 8 ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Afwan dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.